Assalamualaikum Bunda Aisyah, bagaimana jika seorang ibu sudah berusaha semaksimal mungkin menerapkan hal-hal atau ucapan yang positif, namun sang ayah sebaliknya? Kemudian penanya berikutnya dari Marfuah, dari Ibu Marfuah. Assalamualaikum Ibu Aisyah, izin bertanya, bagaimana cara kasih tahu kali ya sama suami supaya sesudah sholat anak dan istrinya didoakan. Seringkali lihat sudah sholat jarang doa gitu. Saya seorang koleris Bu Aisyah, jadi kurang lembut. Bagaimana cara kasih taunya? Oh, mungkin seringkali dilihat suaminya jarang mendoakan istrinya. Nggak kelihat atau memang nggak di lain tempat gitu ya berdoanya. Ya seperti itu, bagaimana cara kasih taunya. Baik, silakan Bunda. Ya, baik. Jazakumullah khairan kasiran para bunda yang bertanya, Masya Allah. Ya, Bu Artimia, ya. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kita tanamkan pada anak milenial kan hanya beda medianya saja. Ya, misalnya gini, dari kecil kan sekarang anak-anak Masya Allah ya, buku yang diterbitkan oleh sahabat-sahabat kita, penerbit-penerbit Islam, itu cakep-cakep banget bukunya. Saya ingat waktu saya kecil, cerita Nabi Ibrahim tuh, buku kisah Nabi Ibrahim itu sangat sederhana, hitam putih. Sekarang Masya Allah berwarna, ada ilustrasinya yang disepakati oleh para ulama juga, bahwa ada kaidah-kaidah yang memang masih diperbolehkan gitu ilustrasinya. Ya. Dan ada video sekarang. Anak sekarang senang audiovisual. Ya, sampaikan, jadi sama-sama nonton gitu ya. Kalau dari kecil kita yang membacakannya, ulang lagi. Makanya momentum Idul Adha ini, ya beberapa minggu sebelumnya ini kita buka lagi kisah-kisah. Bahkan saya sama anak-anak remaja saya ini juga nonton. Bahkan anak saya, kita Bu, anak saya yang kedua ya, Masya Allah tuh Mas Beliau ya. Karena sekarang ada kisah-kisah para nabi yang dibuat filmnya bagus-bagus. Nonton Ibu, nonton. Nonton. Tapi waktu nonton jangan ribut ya Bu. Karena kalau anak laki-laki kita nonton, mereka nonton dia ribut, terganggu otaknya. Biar aja gak nonton. Nah abis nonton kita, kalau saya ya biasanya makan kue, ya minum kopi. Anak-anak sekarang sedang minum kopi. Di situ baru kita bahas. Bahasnya juga jangan terlalu juga kalau udah anaknya remaja kita kayak menggurui dia. Ya kita ya membahas, kita mengulas film itu. Gimana? Filmnya keren banget ya. Kita boleh misalnya nggak langsung masuk ke isinya misalnya ya. Kita sinematografinya kita bahas dulu, kan anak sekarang kan gitu ya. Ada perantaranya dulu. Sinematografi itu di mana ya? Kok kayak di Mekah betulan ya? Kata anak saya, enggak Bu, dia buka lah ininya misalnya. Enggak Bu, ini menurut filmnya ini gini di sini. Bikinnya bukan di Palestina nih Bu. Ya ini misalnya ini bikinnya gitu. Mulai dari situ, terus kita baru masuk ke isi. Insya Allah ya, Nabi Ismail ya taat banget ya. Terus anak saya bilang, iya bapaknya doain terus. Anak saya bilang gitu. Ya nak, insya Allah nanti kalau menjadi bapak doain gini ya nak ya. Karena bapak-bapak kan memang kadang-kadang tugas di luar. Dan saya ceritalah, karena saya ingat modul saya ini. Ya, modul ini udah lama saya bikin sebetulnya ya. Ya, bahwa ada gelombang. Anak saya juga tahu bahwa saya sering cerita tentang gelombang begini. Masuk di situ. Itu anak milenial begitu. Pakai audiovisual. Ya, jadi tetap Quran yang kita ya bacakan, ya kita ceritakan, hanya medianya saja. Bahkan kadang baca Qurannya juga di gadget sudah. Anak-anak lebih senang gitu kan, cari tentang Nabi Ibrahim. Oh langsung ya Quran yang ayat-ayat cerita tentang Nabi Ibrahim keluar semua tadi. Tinggal bahas. Asik kan sebetulnya, lebih enak lah, lebih mudah kan. Kemudian gimana nih? Ya ibunya nih udah maksimal nih. Apa iya kita maksimal? Ya, kita nggak bisa bilang maksimal Bunda sayang. Usaha terus sampai akhir hayat. Jadi kalau saya ditanya gimana nih, bapaknya kok kayaknya masih ucapannya masih belum positif, ya terus aja kita yang baik, kita aja yang baik aja dulu. Gak ada maksimal, kita belum maksimal. Terus. Ya, sampai akhir hayat. Karena ini otaknya anak masih terus menerima terus.
Kalau kita bilang kita maksimal, nanti kita takutnya nanti kita sombong. Ya, orang belum apa-apa kan gitu. Udah terus aja. Bapaknya masih ngomongnya negatif, udah tenang aja, kita aja terus pembalancing untuk ngomong yang baik. Dan ingat, tidak komporin anak. Emang bapakmu kayak gitu tuh. Nggak gitu, Siti Hajar nggak pernah gitu. Ya, paling tanya, memvalidasi emosi. Kenapa nak? Kayaknya sedih ya, dengar ayah ngomong kayak gitu. Iya, aku kesel banget loh, gitu lah. Oh, iya. Biarkan anak keluarin aja. Untuk apa? Ya, untuk kita menyalurkan saja. Habis itu anak juga langsung, sebetulnya ayah benar sih. Maksudnya ayah baik sih, cuman ngomongnya aja. Oh iya, nak. Baru kita bilang ya, baru kita sampaikan. Mungkin karena laki-laki ngomongnya to the point. Nak, masih ingat ilmunya yang kita pelajari sama-sama? Laki-laki ngomongnya sedikit, makanya to the point. Baru dia ingat, iya laki banget. Nah, jadi kita belum maksimal Bunda, terusin. Ya. Nah, kemudian tadi Ibu Fursil Marfu'ah ya. Bunda, kita berhenti untuk berburuk sangka ya. Artinya berprasangka bahwa si ayah atau suami nggak doain anaknya, anak istri. Tadi kan saya sudah sampaikan juga bahwa doa ayah pada saat di luar rumah, pada saat dia safar itu jauh lebih mustajab. Bisa saja dia ya mendoakannya pada saat di dalam perjalanan dengan gaya kelaki-lakian. Mungkin dia tidak angkat tangan, dia hanya mengatakan dalam benaknya, ya Allah lapangkan rezekiku untuk anak istriku. Itu pun juga doa. Siapa yang tahu? Kita dilarang itu memblaming atau dilarang menyangka begitu. Ya, kalaupun ada tersangka, aduh kok dia sholatnya, kapankah dia doakan aku, langsung istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Yakini insya Allah dia senantiasa doa. Buktinya apa ya, kehidupan saat ini masih baik-baik aja kan? Berarti itu juga doa suami itu. Bukan cuma kita doa. Kadang-kadang ibu-ibu kan merasa kita doa yang berdoa. Ya, hidup masih baik-baik, rezeki masih lapang, masih sehat walafiat, itu doanya suami juga. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu ya, saya paham. Ya, mungkin Bunda katanya koleris, nggak bisa lembut ngasih tahu suami, nggak usah dikasih tahu. Ya, nggak usah dikasih tahu, malah nanti dia tersinggung. Kenapa? Kita nggak tahu kalau dia udah doa, udah. Langsung malah, terima kasih ya ayah ya, selalu doain kami. Kalaupun misalnya dia tidak berdoa, kan dia langsung tersentuh tuh. Astagfirullahaladzim. Mungkin bapak-bapak dalam hatinya, gue belum sempet doa, istri gue udah bilang terima kasih. Nextnya dia doa. Kan gitu. Ya, atau memang dia sudah doa. Makanya waktu istrinya bilang, terima kasih ayah ya, selalu doain kami. Itu dia seneng banget. Bapak-bapak tuh digituin istrinya tuh seneng banget. Ya. Jadi sekali lagi, stop untuk berprasangka bahwa suami yang ya sholatnya cepat, dia tidak mendoakan kita, stop untuk itu. Bilang aja terima kasih lebih baik. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak. Wah, ini kayaknya berkenaan dengan wanita banget ya, Bunda. Kalau wanita kan pengennya visual, semua terlihat gitu ya. Ya karena kalau kita kelihatan doanya karena kita tuh per hari 20.000 kata. 16.000 sampai 24.000. Laki-laki itu cuma 5.000. Ya, sampai 7.000-an lah paling enggak. Itu pun kata-katanya cuma 1.000 sampai 2.000. Maka kan kita nggak lihat. Mungkin dalam perjalanan dia bawa mobil dari rumah atau di dalam kendaraan umum dari rumah, cuman menghela napas gini aja. Kasiannya anak istriku belum bisa makan enak, itu udah doa juga. Mohon pada Allah. Ya, karena sinyal ini nyala terus dan laki-laki semakin jauh dari rumahnya semakin panjang sinyal. Kalau kita yang di rumah nih power karena deket kan. Nah gitu. Jadi gitu aja, bagi tugasnya gitu aja dan stop untuk blaming. Itu yang kadang-kadang bikin blaming, prasangka itu yang bikin rusak kita punya ya akidah kita. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi stop untuk blaming ya ayah bunda, terutama ibu-ibu. Betul. Prasangka ya. Segera istighfar kalau kita mikir ya, apakah dia mendoakan aku? Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullahaladzim, betul ya. Aduh, jadi tidak semua yang baik itu harus terlihat begitu lah ya. Iya, laki-laki punya cara tersendiri.
Betul, Dan betul. memang kalau kita lihat lebih senang tentunya dan lebih power, dan itu ada kaitannya juga untuk mendidik anak ya, karena dia mendengarkan ya. Tapi nggak boleh blaming atau nggak boleh berprasangka bahwa dia nggak mendoakan kita.